Beredar rumor bahwa dia melakukan ritual dan bermeditasi di tempat-tempat berhantu sebelum syuting. Dikatakan dia berpuasa, hanya makan bunga melati dan air, sebagai pembersihan spiritual. Ini bukan hanya akting metode, ini adalah perjalanan spiritual yang berakar pada mistisisme Jawa. Rahasia Susana, ia menjadi penghubung antara dunia hidup dan mati. Dia adalah ratu horor sekaligus jiwa penyayang. Di balik setiap mitos, ada orang sungguhan. Kemanusiaan Susana menjadikannya ikon. Di dunia perfilman Indonesia, satu nama selalu membuat bulu kuduk merinding: Susana, Ratu Horor Indonesia. Ia adalah sosok yang tak terlupakan, dengan karisma yang memikat dan aura mistis yang tak tertandingi. Ia bukan sekadar aktris, tapi fenomena yang mengubah wajah film horor tanah air. Dengan setiap peran yang ia mainkan, Susana membawa penonton ke dunia lain, dunia yang penuh dengan ketakutan dan keajaiban. Lahir di Bogor, Sumpah Kedua, dari keluarga campuran Belanda, Jerman dan Jawa, Susana tumbuh dengan pesona unik dan bakat alami. Kombinasi budaya ini memberikan warna tersendiri pada kepribadiannya. Sejak kecil, ia akrab dengan dunia seni berkat ayahnya, seorang aktor panggung. Ia sering melihat ayahnya berlatih dan tampil, yang menanamkan kecintaan pada seni peran dalam dirinya. Dunia teater menjadi taman bermain dan sekolah pertamanya. Di sana, ia belajar banyak hal tentang kehidupan dan seni. Ia belajar mengapresiasi seni peran, meniru dialog di depan cermin, dan menumbuhkan mimpi menjadi bintang. Setiap hari, ia berlatih dengan tekun, mengasah bakatnya. Dukungan keluarga, terutama ibunya, menjadi fondasi kuat bagi langkahnya. Ibunya selalu ada untuk memberikan semangat dan dorongan. Susana sadar, panggung dan layar perak adalah tempat ia mengekspresikan diri sepenuhnya. Di sana, ia menemukan kebebasan dan jati dirinya. Dari sinilah, benih legenda itu tumbuh. Setiap langkah yang ia ambil membawa dirinya lebih dekat ke takdirnya. Ia mulai menapaki jalan menuju takdirnya sebagai ikon abadi. Dengan tekad yang kuat, ia menghadapi setiap tantangan yang datang. Mimpi masa kecilnya segera berubah menjadi kenyataan yang menakutkan dan memukau. Susana menjadi legenda yang akan selalu dikenang dalam sejarah perfilman Indonesia. Di usia 15 tahun, Susana mencuri perhatian lewat ajang Tiga Darah yang digelar Usmar Ismail. Pesonanya yang alami dan keanggunannya membuat juri dan penonton terpukau, menandai awal perjalanan luar biasa seorang gadis muda menuju dunia hiburan. Kemenangannya membuka pintu ke dunia film nasional. Ia pun mulai dikenal di kalangan sineas, dan undangan untuk audisi film pun berdatangan. Debutnya di Asrama Dara Engsumni Melepat, langsung memikat penonton dan sineas. Film itu menjadi batu loncatan penting, memperkenalkan Susana sebagai wajah baru yang segar di perfilman Indonesia. Ia membuktikan bakatnya bukan kebetulan, ia memang lahir untuk kamera. Setiap adegan yang ia mainkan terasa hidup, penuh emosi, dan memikat hati penonton. Tawaran film berdatangan, dari drama hingga komedi, membentuknya jadi aktris serba bisa. Ia pun mulai mengeksplorasi berbagai karakter, memperluas kemampuannya di depan kamera. Di lokasi syuting, ia belajar dari para senior, mengasah kemampuan dan fleksibilitas. Setiap pengalaman menjadi pelajaran berharga yang membentuknya semakin matang. Kariernya melesat, dan chemistry-nya dengan Diki Suprapto, yang kelak jadi suami, makin menguatkan namanya. Pasangan ini menjadi sorotan, baik di layar maupun di luar layar. Susana tak hanya jadi bintang, tapi juga ikon gaya dan sorotan publik. Gayanya yang elegan dan kepribadiannya yang menawan membuatnya dicintai banyak orang. Semua ini menyiapkan panggung untuk transformasi besarnya menjadi Ratu Horor, sebuah gelar yang akan mengubah sejarah perfilman Indonesia selamanya. Tahun 1971 menjadi momen penting dalam sejarah perfilman Indonesia, ketika Susana menerima tantangan besar, peran ganda di film horor legendaris Beranak Dalam Kubur. Di tengah industri film yang masih berkembang, ia berani mengambil risiko yang jarang dilakukan aktris lain pada masanya. Ia memerankan Lila yang baik dan Dora yang jahat, dua karakter kontras yang benar-benar menguji totalitas aktingnya. Transformasi emosional dan fisik yang ia tampilkan, membuat penonton sulit membedakan mana Susana asli di balik kedua tokoh tersebut. Film ini menjadi titik balik kariernya, menobatkannya sebagai wajah baru horor Indonesia.
Popularitasnya langsung melejit, dan namanya mulai identik dengan film-film menegangkan. Penampilannya memukau, membuat penonton terpukau sekaligus ketakutan. Setiap adegan yang ia mainkan meninggalkan kesan mendalam dan membekas di benak penonton. Sukses beranak dalam kubur membuka jalan ke film-film horor legendaris berikutnya, Sundel Bolong, Ratu Ilmu Hitam, hingga Malam Jumat Kliwon. Setiap judulnya menjadi fenomena tersendiri di masyarakat. Suzana pun menjadi jaminan mutu box office. Setiap filmnya selalu dinanti dan bioskop penuh sesak oleh penonton yang penasaran. Ia tak sekadar berakting, tapi benar-benar menjadi karakter mistis yang diperankan, seolah-olah roh dari dunia lain merasuki dirinya. Totalitas dan riset mendalam membuat setiap perannya terasa hidup dan nyata, memperlihatkan dedikasi luar biasa yang jarang dimiliki aktris lain. Ia mengubah genre horor menjadi tontonan berkualitas, menegangkan dan penuh makna, mengangkat derajat film horor di Indonesia. Inilah kelahiran sang Ratu Horor Indonesia, sosok yang tak tergantikan hingga kini. Suzana punya aura misterius yang sulit dijelaskan, baik di layar maupun kehidupan nyata. Tatapan matanya tajam dan ekspresif, mampu menyampaikan teror hanya dengan sorot mata. Penampilannya, rambut panjang, gaun putih, wajah pucat, jadi ikon hantu wanita Indonesia. Tawa melengking dan gerak tubuhnya membangun ketegangan yang elegan. Ia maestro menakut-nakuti penonton tanpa berlebihan. Di balik layar, ia juga dikenal tertutup dan menyukai hal-hal mistis, memperkuat citranya. Perpaduan karakter film dan kepribadian aslinya menciptakan legenda utuh. Suzana bukan sekadar memerankan ratu horor. Ia adalah sang ratu itu sendiri. Suzana wafat tahun 2008, tapi warisannya abadi. Ia menetapkan standar tinggi untuk film horor Indonesia, belum ada yang menyaingi karismanya. Film-filmnya masih diputar, menarik penonton lintas generasi. Ia menginspirasi sinias dan aktor baru, jadi pelajaran tentang dedikasi dan seni peran. Banyak film modern mencoba menangkap roh Suzana, bahkan membuat penghormatan khusus. Julukan Ratu Horor adalah pengakuan tulus atas kontribusinya. Suzana telah menjadi legenda, sosok yang akan selalu dikenang dan dirindukan.